Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita lanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, pada pembelajaran sebelumnya telah kita dapatkan sebuah rumusan mengenai dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, dari rumus ini untuk bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan faktor skala dari suatu pemetaan oleh dilatasi yang berpusat di titik O 0,0. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui titik B dengan koordinat negatif 2,6 didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 1, negatif 3. Tentukan nilai K. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik B dengan koordinat negatif 2,6. Maka nilai X sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 6. Kemudian diketahui bayangan titik B yaitu B aksen dengan koordinat 1, negatif 3. Maka nilai X aksen sama dengan 1 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 3. Nah, di soal ini akan kita tentukan faktor skalanya yaitu nilai K. Nah, untuk soal ini akan kita gunakan rumus dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B, yaitu B aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai K-nya. Nah, untuk mencari nilai K, bisa kita gunakan salah satu dari rumus ini. Misalkan, jika kita menggunakan X aksen sama dengan Kx, akan kita cari nilai K-nya. Karena diketahui X aksen sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 2, maka X aksen yaitu 1 sama dengan K dikali X yaitu negatif 2. Nah, untuk mencari K dari persamaan ini, maka kita pindahkan negatif 2 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan negatif 2. Sehingga didapat nilai K itu sama dengan negatif 1/2. Nah, atau jika kita gunakan rumus Y aksen sama dengan KY, di sini akan kita cari nilai K-nya.
Karena Y aksen itu sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 6, maka Y aksen yaitu negatif 3 sama dengan K dikali Y, yaitu 6. Nah, untuk mencari nilai K dari persamaan ini, maka kita pindahkan 6 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 6. Sehingga didapat nilai K sama dengan negatif 3/6. Nah, selanjutnya pecahan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. Maka didapat nilai K sama dengan negatif 1/2. Nah, dari sini terlihat bahwa kita dapatkan nilai K yang sama, yaitu negatif 1/2. Jadi, nilai K atau faktor skala dari dilatasi ini adalah negatif 1/2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, selanjutnya contoh soal yang berbeda dari contoh soal yang pertama tadi, yaitu contoh soal yang kedua. Dilatasi dengan faktor skala 3, berpusat di titik O dengan koordinat 0,0, memetakan suatu titik K dengan koordinat A, negatif 2 ke titik K aksen dengan koordinat 12, B. Tentukan nilai A dikurang B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik K dengan koordinat A, negatif 2. Maka nilai X itu sama dengan A dan nilai Y sama dengan negatif 2. Kemudian bayangan titik K yaitu K aksen memiliki koordinat 12, B. Maka nilai X aksen sama dengan 12 dan nilai Y aksen sama dengan B. Nah, pemetaan ini merupakan dilatasi dengan faktor skala 3. Maka nilai K-nya sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah akan kita tentukan nilai A dan nilai B-nya dengan menghitung nilai A dikurang B. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus dilatasi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K yaitu K aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Untuk X aksen sama dengan Kx. Karena diketahui X aksen sama dengan 12 dan K sama dengan 3, kemudian X sama dengan A, maka X aksen yaitu 12 sama dengan K yaitu 3 dikali X yaitu dikali A. Sehingga didapat persamaan 12 sama dengan 3A. Nah, di sini akan kita cari nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai A, maka kita pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat nilai A sama dengan 12/3. Hasilnya adalah A sama dengan 4. Selanjutnya untuk Y aksen sama dengan Kx. Karena diketahui Y aksen sama dengan B, K sama dengan 3, dan Y sama dengan negatif 2, maka Y aksen yaitu B sama dengan K yaitu 3
dikali Y, yaitu negatif 2. Maka didapat persamaan B sama dengan 3 dikali negatif 2. Nah, hasil dari 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Maka B sama dengan negatif 6. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan negatif 6. Nah, karena pertanyaannya itu adalah A dikurang B, maka nilai A dikurang B itu sama dengan 4 dikurang negatif 6. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 6 ini adalah positif 6. Maka 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 10. Jadi didapat nilai A dikurang B adalah 10. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.